Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta jalan cerita, apa kabarnya? Pastikan dalam keadaan sehat ya. Sudah menonton Penthouse Season 3? Jika belum, mari kita tonton bersama-sama. Tak lupa juga saya ingatkan untuk subscribe agar kalian semua selalu update dengan video-video yang terupdate tentunya di jalan cerita. Yuk, capcus! Episode pertama diawali dengan runtuhnya patung Penthouse yang diiringi dengan hujan petir. Terdapat sosok mayat pria yang mengapung di air mancur Hera Place. Scene berpindah ke Jodante yang baru saja terbangun dari tidurnya. Lalu, salah satu napi mengatakan kepadanya bahwa di dalam penjara tersebut terdapat tempat khusus yang disebut dengan Penthouse Penjara. Di adegan yang lain, tampak Ikkyujin sedang diintimidasi oleh napi senior, begitupun istrinya yang bernasib sama, sedang mencuci baju para napi di kamarnya. Berbanding terbalik dengan Ibu Jenny yang sudah berhasil mengambil hati bos di kamar tersebut. Sedangkan Chon Sojin tampak geram dengan kabar yang diberikan pengacaranya bahwa Yayasan Chong-a akan dijual oleh ibunya. Dan tampak Sim Suryan sedang bernegosiasi tentang pembelian Yayasan Chong-a kepada ibu dan adik Chon Sojin. Scene berganti saat makan malam Sim Suryon dan juga Seokyeong. Di sini Seokyeong bercerita bahwa dia membawa kabar baik tentang dirinya yang mendapat rekomendasi tiket gratis masuk Universitas Musik Seoul. Suryan menanggapinya dengan mengatakan bahwa Seokyeong tidak perlu mengambil jurusan tersebut jika tidak sesuai dengan keinginannya. Bahkan, ia akan mendukung Seokyeong untuk melakukan apapun yang membuatnya bahagia. Karena selama ini Seokyeong selalu tertekan dengan Jodante yang menginginkan Seokyeong menjadi penyanyi terkenal. Kemudian, datang Sokun dan juga Berona turut menghadiri makan malam tersebut. Seokyeong tampak kesal ketika melihat kakaknya menanyakan alasan Berona tidak melanjutkan kuliah. Pada saat di toilet, Rona mengembalikan uang pemberian Suryon dengan alasan ia sudah bekerja. Namun Suryan menolaknya karena ia akan mengurus Rona sampai ibunya keluar dari penjara dan menyuruh Rona tetap mengambil kuliah untuk tes masuk Universitas Musik Seoul agar bisa membanggakan ibunya. Scene berganti ke Jodante yang pindah ruangan yang katanya penthouse penjara tersebut. Alih-alih mendapatkan ruangan istimewa, malah berbanding terbalik. Jodante satu ruangan dengan Ikkyujin dan juga Hayeon Chul. Ia sangat kesal karena bos di ruangan tersebut menyuruhnya tidur di sebelah kamar mandi. Di adegan yang lain, tampak Chon Sojin sedang dipukuli karena menolak untuk menyanyi atas perintah bos di ruangan itu. Dengan muka babak belur, akhirnya Chon Sojin mau bernyanyi sesuai keinginan bos tersebut. Di tempat lain, tampak Logan Lee yang menemui seseorang bernama Baek Jun-ki, lalu memberikan foto Jodante, yaitu orang yang selama ini menjebak dirinya, membunuh kedua orang tuanya, dan mengambil hartanya, serta menggunakan nama Jodante hingga sekarang. Sedikit penjelasan, Jodante yang selama ini kita ketahui adalah Jodante palsu, dan nama aslinya sebenarnya adalah Baek Jun-ki. Nah, Baek Jun-ki ini sebenarnya namanya Jodante asli. Oke, sedikit bingung, nanti lama-lama juga nggak bingung. Oke, lanjut. Di dalam penjara terjadi kericuhan di mana Hayeon Chul berusaha menusuk Jodante. Namun, rekan napi yang lain malah melaporkan kepada sipir bahwa Jodante lah pelaku keributan. Selepas sipir pergi, Jodante kembali menjadi bulan-bulanan napi yang lain. Keesokan harinya, tampak Logan Lee sedang menelpon mata-matanya untuk tetap mengawasi Jodante. Pada saat sedang mandi, bos napi tampak menjerat leher Jodante dengan handuk hingga pingsan. Melalui sekretarisnya, Jodante mengetahui nama bos napi yang sering menyiksa dirinya bernama Bang Jisuk.
Faktanya, ia sering keluar masuk penjara. Namun anehnya, ia masuk penjara saat ini tanpa kasus. Tampaknya, ia masuk penjara atas perintah seseorang. Lalu Jodante memerintahkan sekretarisnya untuk mencari cara agar ia cepat keluar dari penjara. Saat Jodante berolahraga kecil, tampak seorang sipir memberikan sebuah koran mengenai Logan Lee dan juga rencana 9 hari ke depan. Setelah hari ke-9 tiba, para napi yang sedang berolahraga diricuhkan dengan perkelahian antara Jodante dan juga Hyeonchul. Yeonchul marah karena Dante mengatakan bahwa jika ia keluar dari penjara, maka ia akan membunuh Oh Yuni dan juga Berona. Tiba-tiba, Dante pingsan karena tertusuk sikat gigi. Wajah panik terlihat jelas di wajah Yeonchul karena ia tidak menusuknya. Kemudian Dante dibawa ke rumah sakit. Scene berganti. Ayah Jenny baru saja keluar dari penjara dan ia menelpon Jenny serta mengatakan bahwa ia akan pulang dari Dubai. Faktanya, Jenny tidak mengetahui bahwa ayahnya selama ini mendekam di penjara. Ayah Jenny dijemput oleh sekretaris Jodante dan tak lupa oleh-oleh juga dibawakan untuk Jenny. Logan Lee dan Junki tampak di pesawat menuju Korea. Junki pun tak sabar ingin melihat Jodante yang sudah menghancurkan keluarganya. Logan berkata bahwa ia akan mengunjungi Jodante setelah bertemu dengan Sim Suryeon. Setelah sampai di bandara Incheon, sekretaris Logan menjemputnya, namun ia memilih mengendarai mobilnya sendiri. Sebelum bertemu dengan Sim Suryeon, Logan Lee singgah ke bank untuk mengambil sesuatu di sana. Sementara itu, Jodante kabur dari rumah sakit dan menyamar sebagai dokter. Ia pun sudah ditunggu sekretarisnya, yang ternyata Jodante berencana membunuh Logan Lee. Sesaat sebelum bertemu Sim Suryeon, Junki pamit ke toilet sebentar. Ia sempat berpapasan dengan kakek tua yang sedang mendorong jualan. Sedangkan Sim Suryeon bertabrakan dengan ayah Jenny ketika ia akan keluar menemui Logan Lee. Faktanya, ayah Jenny ke sana untuk menduplikat kunci rumah Sim Suryeon. Tampak bahagia Logan Lee mengeluarkan cincin yang akan ia berikan kepada Sim Suryeon dan tampak Sim Suryeon membawa seikat bunga untuk Logan Lee. Ternyata, kakek tua yang tadi meninggalkan troli jualannya tepat di sebelah mobil Logan Lee. Dan kakek tua tersebut melambaikan tangan ke arah Logan Lee. Logan Lee menyadari bahwa kakek tua tersebut adalah Jodante. Terlambatnya, di troli tersebut terdapat bom. Tiba-tiba, bom pun meledak. Sim Suryeon menangis sejadi-jadinya. Tampak orang-orang berdatangan dan ada Junki juga serta ayah Jenny yang melihat Jodante di sana. Di penjara, Hyeonchul dituduh sebagai tersangka penikam Jodante dan Ik Kyujin memberikan kesaksian palsu karena sebelum kejadian Jodante menyuruh Kyujin mengambil sikat gigi milik Hyeonchul dengan iming-iming keluar dari penjara secepatnya. Setelah membunuh Logan Lee, Jodante mengancam hakim untuk mengurangi hukumannya. Kemudian, sekretarisnya mengantarkan Jodante kembali ke rumah sakit agar tidak ada yang curiga. Petugas yang panik mencari Jodante yang tidak ada di ruangannya, akhirnya menemukannya di toilet, dan Dante pun dibawa ke ruang UGD karena pingsan. Tampak Sim Suryeon dan kedua anaknya di lokasi terjadinya ledakan. Suryeon sangat yakin bahwa itu semua ulah Jodante. Oleh sebab itu, ia pergi ke rumah sakit dan menyamar sebagai perawat untuk membunuh Jodante. Namun usahanya gagal karena Jodante mengetahuinya. Sepulangnya dari rumah sakit, ternyata ayah Jenny sudah memasuki rumah Sim Suryeon. Lalu ia berdiri di depan patung Herakles. Ia terlihat sangat sedih dan teringat dengan seseorang perempuan yang tewas di sana. Lalu ia pergi setelah penjaga datang. Suryeon menemui sekretaris Logan menanyakan siapa orang yang bersama Logan Lee sebelum terjadi ledakan.
Sekretarisnya menjawab bahwa ia adalah orang yang mengetahui masa lalu Jodante. Ketika Suryan kembali ke rumah, ia sangat terkejut dengan jas dan juga wig Logan yang ada di meja. Ternyata itu perbuatan Jodante untuk mengejutkan Suryan. Kemudian Suryan mengusirnya keluar. Namun Jodante mengatakan bahwa penthouse adalah miliknya dan ia akan mengambilnya kembali, lalu pergi. 1 bulan kemudian di persidangan tampak hakim mengetok palu untuk membebaskan Chon Sojin. Setelah keluar dari gedung pengadilan, Sojin diculik oleh Suryan dan juga Yuni, lalu membawanya di tepi sungai. Suryan menanyakan apakah Sojinlah yang membunuh Logan Lee. Karena Sojin tidak menjawab, lantas mereka mendesaknya, hingga akhirnya Suryan geram dan mendorongnya ke sungai. Pesan yang dapat kita ambil dari episode 1 ini adalah jangan percaya kepada siapapun jika tidak ingin bernasib sama seperti Hayeon Jo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.